Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan penerapan katabolisme di kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu pada pencernaan makanan pada manusia. Terus pembentukan energi saat beraktivitas. Ketiga, fermentasi oleh mikroorganisme. Keempat, penguraian bahan organik di alam. Kelima, pemanfaatan lemak saat puasa atau kelaparan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini saya Jafati Firman akan menjelaskan tentang definisi katabolisme. Apa sih itu katabolisme? Katabolisme adalah materi yang kita pelajari pada saat kelas 11 ya teman-teman. Dan definisi dari katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi yang diperlukan tubuh dalam bentuk ATP. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan singkat tentang yang namanya katabolisme. Dan penjelasan secara lanjutnya adalah katabolisme itu kan membutuhkan yang namanya energi ATP dan akan menguraikan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Contohnya, penguraian glukosa menjadi energi ATP dalam proses respirasi sel, dan penguraian lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Intinya katabolisme itu sama dengan pemecahan plus menghasilkan energi itu yang baru. Atau kebalikannya itu ada yang namanya anabolisme, yaitu proses penyusunan atau pembentukan molekul kompleks dari yang sederhana dan biasanya itu memerlukan energi juga. Jadi begitulah secara singkat penjelasan dari katabolisme. Dan katabolisme itu bersifat, ciri-cirinya itu adalah bersifat eksoterm dan menghasilkan energi kimia, dan umumnya terjadi di dalam mitokondria sel. Dan tahap satunya itu yang ada tahap 1 pencernaan, tahap 2 itu ada pembentukan perantara, dan contohnya itu ya banyak ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debes Tuala Nugroho dari kelas 11K. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu fungsi dari katabolisme. Yang pertama itu adalah menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dari katabolisme adalah ATP, atau disebut juga sebagai mata uang sel. Karena energi ATP itu sebagai makanan dari para sel lah, atau penggerak dari para sel untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Yang kedua itu adalah menyediakan bahan baku molekul-molekul sederhana seperti asam amino dan glukosa. Yang ketiga yaitu memfasilitasi detoksifasi. Katabolisme itu juga memecah zat-zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana, seperti pemecahan protein menjadi asam amino dan produk sampingan seperti urea. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Langit Prameswara dari kelompok katabolisme. Izin menjelaskan proses tahapan respirasi aerob dari glikolisis sampai ke siklus Krebs. Nanti siklus transfer elektronnya akan dijelaskan oleh Hamizan. Nah, yang pertama respirasi aerob tahapan pertamanya yaitu glikolisis. Fokusnya adalah untuk merubah glukosa menjadi asam pirufat dan menghasilkan NADH serta ATP di prosesnya. Proses ini terjadi di sitosol. Kalau saya sendiri akan membagi proses ini menjadi 2 tahapan, yaitu proses investasi ATP, di mana ATP akan diubah menjadi ATP untuk memasukkan atom fosfat ke struktur. Yang kedua, investasi ATP, panen ATP, pengambilan kembali ATP yang awalnya diinvestasikan tersebut. Nah, langsung saja lanjut ke skemanya, Bu. Ini dia skemanya. Tahapan pertamanya tentu saja perubahan dari glukosa ke glukosa 6-fosfat, di mana akan terjadi hidrolisis ATP yang menyebabkan ATP berubah menjadi ADP. Nah, lalu glukosa 6-fosfat tersebut akan berisomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lanjut kembali, fruktosa 6-fosfat tersebut yang memiliki 6 atom C dan 1 atom fosfat di bagian akhirnya akan berubah kembali menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan tambahan 1 atom fosfat di bagian kiri struktur molekulnya. Jadi atom fosfatnya itu sudah ada di kanan dan kirinya semuanya. Nah, dari fruktosa 1,6 bisfosfat ini
akan terpecah menjadi dua. Yang pertama, ada gliseraldehid 3-fosfat atau G3P dan DHAP atau dihidroksiasetan fosfat yang nantinya akan kembali berubah menjadi G3P untuk digunakan di panen ATP selanjutnya. Nah, jadi dari siklus investasi ATP ini akan menghasilkan 2 gliseraldehid 3-fosfat. Nah, lanjut kembali. Gliseraldehid 3-fosfat tersebut akan berubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat yang dalam prosesnya akan merubah NAD+ menjadi NADH. Nah, lalu 1,3 bisfosfogliserat tersebut akan berubah kembali menjadi 3 fosfogliserat. Jadi awalnya ada 2 fosfat di kanan dan kiri. Lalu setelah perubahan menjadi 3 fosfogliserat, fosfat di bagian kirinya sudah tidak ada lagi. Nah, 3 fosfogliserat tersebut akan berisomerisasi menjadi 2 fosfogliserat, yang dimana 2 fosfogliserat tersebut akan berubah kembali menjadi fosfoinol pirufat. Ini gambarnya di sini, bawah sini. Lalu di fosfoinol pirufat tersebut akan kembali berubah dan membuang fosfatnya, sehingga ADP akan kembali berubah menjadi ATP. Seperti halnya yang terjadi pada proses perubahan 1,3 bisfosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Fosfatnya akan menghilang dan kembali ke ADP yang berubah menjadi ATP. Nah, jadi hasil akhir dari proses glikolisis ini adalah 2 asam pirufat dan juga terjadi adanya 2 ATP di proses panen ATP ini. Lanjut kembali, sebenarnya proses dekarboksilasi oksidatif ini hanya proses perubahan dari asam asetil-CoA dirubah menjadi perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA untuk digunakan di siklus Krebs nantinya. Ini adalah skemanya. Di mana dekarboksilasi akan terjadi pelepasan satu atom C yang akan membentuk satu karbon dioksida. Lalu ada oksidasi, pelepasan elektron yang akan membentuk NADH. Serta pengikatan oleh koenzim A yang nantinya hasil akhirnya akan merubah 2 asam pirufat tersebut menjadi 2 asetil-CoA. Oke, yang ketiga adalah siklus Krebs dengan fokus utamanya dari asetil-CoA. Pertama-tama izin saya lihatkan dulu ini ya Bu, skemanya. Ini yang bawah sini. Nah, yang pertama ada 2 atom asetil-CoA. Dia akan berikatan dengan oksaloasetat dan menjadi sitrat. Nah, sitrat tersebut akan berubah menjadi isositrat, lalu berubah kembali menjadi alfa ketoglutarat, yang dimana prosesnya akan menghasilkan CO2 dan perubahan dari NAD+ ke NADH. Nah, dari alfa ketoglutarat tersebut akan berubah menjadi suksinil-CoA, yang prosesnya akan menghasilkan kembali NAD+ menjadi NADH serta CO2. Suksinil-CoA akan berubah menjadi suksinat. Lalu suksinat akan berubah menjadi fumalat, di mana di proses perubahan tersebut akan ada FAD yang berubah menjadi FADH2. Lalu dari fumalat akan berubah menjadi malat yang memiliki 4 struktur atom. Dari malat akan berubah kembali menjadi oksaloasetat, yang di dalam prosesnya akan terjadi pembentukan NADH dari NAD+. Baik Bu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagian transfer elektron akan dijelaskan oleh Hamizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu menjelaskan mengenai faktor yang memengaruhi metabolisme. Saya akan menjelaskan 3, yaitu usia, tingkatan aktivitas fisik, dan hormon. Pertama ada hormon. Hormon seperti adrenalin dan sitokin berperan penting dalam mengatur berbagai aspek dalam katabolisme. Kedua, usia. Semakin menua, massa otot akan berkurang yang akan menyebabkan melambatnya metabolisme. Yang ketiga adalah tingkatan aktivitas fisik. Ketika kita melakukan aktivitas fisik semakin sering dan semakin tinggi intensitasnya, maka laju katabolisme pun juga akan meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan ngejelasin tentang transfer elektron. Di sini ada perkenalan dulu. Ini protein integral, protein perifer, ini integral, ini namanya ubiquinon, ini sitokrom, ini ATP sintase. Nah, ini nanti saya bilangnya protein kompleks 1, protein kompleks 2, protein kompleks 3, protein kompleks 4 biar gampang aja. Nah, ini ada 2 tahap sih. Ada yang NADH sama FADH. Mungkin bisa diawali dari NADH dulu. Nah, NADH nanti bakal diuraikan menjadi NAD+, yang ngebuat elektron hasil dari reaksi ini bakal masuk ke kompleks protein 1. Sini. Nanti kemudian dikirim ke ubiquinon. Saat elektron ngelewatin kompleks protein 1, nanti elektron bakal ngepompa H+ keluar ke ruang antar membran. Elektron dari ubiquinon nanti di bawah melewati kompleks protein 3 ini ke sitokrom C. Saat ngelewatin kompleks protein 3, nanti di sini juga bakal dipompanya H+ keluar antar membran juga. Nih. Jadi ini. Terus dari sitokrom C, elektron bakal dibawa ke matriks, ke sini, ke bawah sini. Melalui kompleks protein 4. Ini yang terakhir. Saat elektron ngelewatin kompleks protein 4, nanti juga akan ngeluarin 1 atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Selanjutnya tuh elektron nanti bakal diterima oleh molekul oksigen yang ini, yang kemudian akan berikatan dengan 2 ion H+, membentuk H2O, air. Ini nanti dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein yang dipompa tadi kan ada 3, terus nanti menuju ruang antar membran. Nah, H+ atau proton tersebut akan kembali ke matriks, sini, matriks, melalui mitokondria, melalui enzim yang disebut namanya ATP sintase. Jadi H+, ada 3. Nah, lewatnya H+ pada ATP sintase itu nanti kayak memicu membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 ATP. 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Apa sudah ya? Selanjutnya FADH2 menjadi ATP. Pertama tuh FADH2 diuraikan jadi FAD+. FAD aja. Habis itu elektron masuk ke kompleks yang kedua. Kompleks protein yang kedua. Nah, transfer pada kompleks protein 2 nggak ngeluarin H+ keluar menuju antar membran. Tapi nanti bakal ditangkap oleh ubiquinon. Nah, dari ubiquinon nanti
elektron bakal dibawa ke sitokrom melalui kompleks protein 3. Nah, pas melewatin kompleks protein 3, elektronnya juga bakal ngepompa 1 ion H+ juga. Terus berikutnya, nanti elektron dari sitokrom C bakal dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein yang keempat. Nah, yang di kompleks protein 4, nanti elektron juga bakal ngepompa 1 H+. Nah, nanti sama elektronnya nanti bakal ditangkap sama oksigen yang nanti bakal yang bakal berikatan dengan 2 ion H+ menjadi H2O juga. Nah, setiap atom hidrogen yang yang terbentuk akan masuk ke ATP. Ini berarti 2 ya. Masuk ke sintesis ATP juga. Nah, karena jumlah yang dikeluarin itu 2, berarti ATP-nya ada 2. Nah,